Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Ketemu kembali bersama channel Al.Andawi Andi. Saat ini kita akan melakukan bimbingan skripsi bersama mahasiswi kita dari Studi Agama-Agama UIN Supusi, Dwi Rinda Minarti. Ini akan kita tampilkan yang dalam konten kali ini skripsi yang berjudul Makna Air dalam Ritual Keagamaan pada perspektif Islam dan Hindu. Menarik ini. Baik, Dwi Rinda Minarti ya, Dwi Rinda Minarti. Baik, Ustaz mau nanya Dwi. Ada satu hal yang harus dipahami kepada penonton YouTube sekalian. Beberapa komponen yang harus kita pahami dalam skripsi ini. Yang pertama kita harus kembali kepada latar belakang masalah. Di latar belakang masalah ini, seorang peneliti atau setiap peneliti, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi, pasti mengawali untuk melanjut kepada rumusan masalah adalah dengan latar belakang masalah. Ya, nggak usah bertele-tele kita kajiannya, Linda. Ya, dia fokus misalnya mana air dalam ritual keagamaan pada perspektif Islam dan Hindu, ya kan? Baik. Jadi pada judul ini Rinda, ini menarik ini judul ini, mengupas tentang mana air. Nah, maka nggak bertele-tele kita, langsung aja kita bahas, ya kan? Mau diawali dengan masalahnya dulu, atau bisa juga diawali dengan teorinya dulu, teori perdebatan di situ. Artinya bukan perdebatan sih, berbagai perspektif pandangan dari ahli yang menjelaskan tentang air. Nah, kalau misalnya kepada masalah itu maka dibahaslah makna air. Selama ini air dipahami hanya sekedar membasuh badan saja dari hal yang kotor. Air dipahami adalah ternyata ada air yang juga dapat membuat hal yang lebih bermanfaat, misalnya kan gitu. Atau juga ada masalah yang lain, ya, masalah yang lain selama ini mungkin air dilakukan tanpa menyaringnya, tanpa melihat itu air itu mempunyai kandungan kesehatan atau tidak. Ini kan berhubungan dengan ritual keagamaan, ya, bahwa ritual keagamaan bagaimana Islam memandang air, bagaimana Hindu memandang air. Tapi Islam dan Hindu ini nggak usah kita bahas dulu di dalam latar belakang masalah. Tapi latar belakang masalah tadi apa? Di situ kita bahas bagaimana air itu, ya kan, bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi tubuh manusia. Itu udah Ustaz sampaikan kemarin. Nah, baru nanti yang jelas masuk kepada masalahnya tadi. Air selama ini nggak digunakan, air selama ini nggak dijaga, air selama ini disia-siakan begitu saja. Padahal air itu mempunyai komponen yang kuat untuk memberikan kelangsungan kehidupan manusia. Kan gitu, ya kan? Sehingga dengan kelangsungan itulah seharusnya air itu dapat kita lestarikan kebersihannya dengan menjaga sungai kita, menjaga lautan kita, dan misalnya begitulah, menjaga sumur kita. Sampai-sampai kalau dalam Islam tuh ya, di situ kita ada bahas jauh jarak antara sensi tank sama sumur. Iya, agar nggak jangan sampai nanti maaf yang sensi tank itu di dalam itu bocor ke tempat sumur bor kita.
Begitulah dijaga. Nanti intinya adalah kebersihan. Nah, nanti ini kan di bab 2, bab 3-nya ini kan masuk, bab 4-nya ini nanti masuk adalah kepada air Jam-Jam di Islam dan air Gangga di Sungai Gangga, di air Sungai Gangga di Hindu India. Nah, ini yang nanti akan diangkat. Gitu ya. Baik, Ustaz mau nanya. Ini apa benar nggak kesana kupasan kajiannya? Tapi sebelum pertanyaan itu yang Ustaz kembalikan tadi, ketika udah kita jelaskan itu, baru masuk pada rumusan masalah yang diawali nanti. Inilah maka diangkat penelitian ini dengan judul makna air dalam ritual keagamaan pada perspektif Islam dan Hindu. Pada ini aja kita buat pada. Ya. Atau makna air pada ritual keagamaan, atau dibalikkan. Makna air pada ritual keagamaan dalam perspektif Islam dan Hindu. Terserah nanti bertanya, tapi jangan sampai double gini. Ya, baik. Nah, ketika itu nanti baru muncul kerumusan masalah. Untuk apa? Memudahkan Rinda dalam melakukan penelitian. Baik. Ini udah diikuti semua apa yang saya Ustaz sampaikan ya? Ya, jadi itu Rinda harus pahami bahwa ketika masuk yang setelah rumusan masalah, di situ ada tujuan penelitian. Kemudian ada kegunaan penelitian. Ada literatur review. Atau diawali dengan metodologi penelitian. Ini kan menggunakan metodologi jenis penelitian kualitatif. Liberal research pendekatannya kan. Nah, tentu yang dirujukkan nanti kembali kepada peneliti-peneliti sebelumnya tentang mengupas air, tapi nggak ada hubungan dengan Islam dan Hindu. Kalau udah ada Islam dan Hindu, ya berarti bukan sesuatu yang baru. Hakikatnya semua ini diteliti, pasti udah terteliti. Namun Rinda menghadirkan yang baru. Bagaimana sih mana air dalam Islam dan Hindu, tapi dikomparasikan di situ. Tidak ada niat yang lain, tapi di sanalah menempatkan makna ritualnya itu dengan mengangkat sisi manfaat dan kegunaan yang besar bagi masing-masing agama. Ini menarik sekali ini. Gitu ya. Tapi ada satu hal yang paling menarik, bahwa pentingnya air itu bagi kehidupan manusia. Itu dia. Nah, di bab 2 itu udah Ustaz kembalikan kemarin. Bahwa kita kupaslah bagaimana kalangan teori yang muncul dari kalangan para ahli menjelaskan tentang air dan maknanya. Nah, bagaimana air menurut KBBI, bagaimana air menurut biologi, bagaimana air menurut kimiawi, bagaimana air dan menurut ahli yang lainnya, sampai nanti baru air menurut medis. Itu nanti akan menandakan kepada makna air yang sesungguhnya. Nah, ketika berbicara tentang Islam dan Hindu itu nanti dikupas di dalam bab 3. Gitu ya, Rin? Baik, baru nanti yang keempat, barulah Rinda nanti bahas ya bagaimana Islam dengan airnya, bagaimana Hindu dengan airnya. Ada yang mau ditanyakan sama Ustaz? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada ya? Jadi udah paham ini ya? Insya Allah, Ustaz. Baik pemirsa YouTube, penonton YouTube sekalian, bahwa inilah satu hal yang harus kita pahami dalam melakukan penelitian. Sejatinya yang harus kita dudukkan adalah kita ingin menjawab sebuah pertanyaan. Dan ini pertanyaan yang dipadakan di dalam judul. Dan sungguh judul itu sendirilah menjadi rumusan masalah yang sesungguhnya. Namun ada berbagai macam metode yang dilakukan dengan hadirlah tadi berupa anak-anak pertanyaan. Dan itu juga merupakan temuan. Diawali dengan bagaimana air menurut, kan kita sendiri tengah-tengah. Tapi untuk menjaga kondisi agar lebih seksama, KBBI tidak kita lupakan, ditampilkan. Jangan sampai nanti ada orang salah dalam memahami air itu. Ternyata kita tetap mensertakan bagaimana penggunaan kata ini,
diambil dari bahasa Indonesia. Indonesia. Baru nanti tentang bagaimana ahlinya di bidang masing-masingnya. Baru terakhir nanti dengan medisnya. Baik, ini yang menjadi kupasan kajian yang harus kita pahami, bahwa di dalam penulisan skripsi itu kita dapat menguasainya diawali dengan latar belakang masalah. Dan latar belakang masalah itu diawali dengan dua hal. Pertama dengan masalah yang dimunculkan. Yang kedua baru dengan teori yang dihadirkan. Nggak usah banyak-banyak, cukup 2 atau 3 aja menjelaskan tentang itu. Jadi nggak usah bertele-tele kita dalam menyusun latar belakang masalah. Kemudian baru nanti kita arahkan, hal inilah yang membuat terundangnya kita, tertariknya kita untuk melakukan penelitian dengan judul bla 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 bla. Kan gitu. Baru B, rumusan masalah. Agar memudahkan dapat rumusan masalah ini, agar lebih memahami lebih seksama, maka dipecahkanlah pertanyaan besar ini yang berupa judul dengan pertanyaan-pertanyaan kecil. Nah, kalau ini sudah dipahami, insya Allah kamu udah menguasai. Kan gitu. Jadi apapun yang ditanyakan nanti dalam sidang pengujian, kita sudah menguasai. Cuma kunci satu, Rinda, gak usah grogi. Dan kita yakin bahwa itu adalah dari kita sendiri. Ya. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Dan ini bisa menjadi kontribusi buat kita semuanya dalam bimbingan skripsi ini. Karena skripsi ini menarik, mengulas tentang makna air dalam ritual keagamaan pada perspektif Islam dan Hindu. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam giat bersama channel Al.Andawi Andio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.